Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita rindu bersama-sama menyembah Tuhan. Yes. Karena kita percaya apapun situasinya, apapun keadaannya, ya. Kalau kita mau belajar datang menyembah Tuhan, saya percaya, kalau saya pribadi saya percaya, setidaknya itu menenangkan hati saya dan jiwa saya. Setidaknya. Tapi saya tetap beriman di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan yang bertata di atas pujian. Dia yang akan melakukan dan mengerjakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Karena kalau cuma kebutuhan, janji Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu. Karena Tuhan mengasihi kita. Bunga di taman dipelihara Tuhan, burung di udara dikasih makan. Ya. Tapi kalau kita mau lebih, sebagai lebih dari seorang pemenang, kita harus berani. Kalau berlayar itu harus ke tengah, jadi gelombangnya agak gede, ya enggak? Supaya ya terima tantangan, ya. Iman diuji. Sederhana aja saudara, iman diuji itu luar biasa. Nggak usah yang muluk-muluk. Saat kita tahu tetangga saudara dah, nggak usah tetangga. Emang butuh, emang perlu. Tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kita bisa menjadi berkat. Itu aja sih. Tapi saya percaya kita orang-orang yang hadir di tengah ini adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang menjadi berkat buat sekeliling. Amin. Dan kita mau jadi lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu di dalam nyanyian, di dalam mazmur yang baru. Kami mau angkat tangan kami. Sebab kami tahu dan kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup segalanya Tuhan. Ya. Kami punya Tuhan yang kaya dan sangat besar. Dan kami mau menghampiri tata-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang terus mengejar kekudusan. Karena hanya di dalam kekudusan kami bisa berjumpa dengan Engkau. Kami mendekati tata-Mu Tuhan. Kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami diubahkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, yes, kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau. Kami percaya nama-Mu yang besar, nama-Mu yang agung, nama-Mu yang selalu dipuji dan ditinggikan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi. Menikmati yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga mau memberikan yang terbaik dari hidup kami. Yaitu hati kami Tuhan. Tubuh dan jiwa pikiran kami Tuhan.
biarlah menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan, persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Saya rindu kita tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat nama Tuhan. Yes, haleluya. Ku kagum padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan, kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sudah kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Sungguh anugerah yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan, anugerahmu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Ku sembah, Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin
hidup kami Segenap Tuhan. hidupku sebagai Sungguh Kau Allah yang luar persembahan yang Katakan lebih lembut hidup. lagi. Angkat tanganmu di hadapan. Puji, segala hormat, Sungguh Kau Allah yang layak Tuhan. senap hatiku menyembah. Menyembahmu. Terimalah Terimalah. segenap hidupku sebagai persembahan Satu dulu. yang hidup. Puji. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji. Segala hormat, Yes Lord. segenap Kau lihat hatiku umat-Mu Tuhan. Malam hari ini menyembahmu. mengangkat tangan di hadapan, Terimalah mengangkat suara di hadapan, senap menyembah, hidupku meninggikan nama-Mu, sebagai memuliakan nama-Mu Tuhan. persembahan Haleluya. yang hidup. Segala puji. Segala hormat, Yes Lord. senap hatiku menyembah. Bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu, Terimalah bebaskan segala sesuatunya. senap hidupku Yes. Lepaskan segala sesuatunya. sebagai persembahan Malam hari ini akan terjadi sesuatu perubahan dalam hidupmu. Ayo lebih sungguh lagi katakan segala puji. segala hormat, Yes Lord. senap hatiku menyembahmu. Hina raba sini Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. sebagai persembahan yang hidup, sebagai Persembahan yang hidup bagimu. Engkau Tuhan yang telah memberikan kami hidup. Amin.
Sungguh Kau adalah Allah kasih, Allah yang penuh kasih. Yes, Engkau yang memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau yang membalut semua luka-luka kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Malam hari ini kami mau mengangkat segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yes. Ya dalam apa? Syaralah Bapa. Yes. You give life, You are love. You bring light to the darkness. You give hope. Amen. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Is your praise
tahu di firman Tuhan ketika Tuhan menciptakan Adam, Allah menghembuskan nafas kudus. Sama dengan kita, saudara. Kita dilahirkan, diizinkan dalam dunia ini. Ada nafasnya Tuhan. Ada nafasnya Allah. Di dalam hati kita, dalam paru-paru kita. Kita bernapas setiap hari. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah malam hari ini, pujian ini berkata, Is your breath in our lungs. So we pour our praise, we pour our praise. It's your breath in our lungs. So we pour our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Saat ini dengan anugerah-Mu dan oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan memilih kami. Yes. Angkat suaramu, sembah Dia. Jangan ada yang terdiam, jangan ada yang jahil. Tuhan mau malam hari ini Kau bebaskan segala sesuatu. Yes. Karena sungguh anugerahnya Tuhan. Semua oleh karena anugerah. Semua oleh karena kebaikan. Semua karena Engkau Tuhan kami. Yes. Sembah Dia yang layak ditinggikan. Sembah Yesus, Dia yang layak dipuji. Dia yang layak namamu, Allah kami yang hidup. Kami menyembah-Mu, kami angkat suara bagi-Mu, memuji-Mu. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagunkan, Kau layak dimuliakan. Engkau Tuhan, Kau layak dibanggakan, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Syadalawata.
Anugerahmu, oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Thank you Lord, thank you Lord.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, Yes. sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kami beri kemuliaan bagi nama-Mu. Bagiku. Kami beri kemuliaan. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Katakan anugerah. Inilah ungkapan terima kasih kami Tuhan di hadapan. Sungguh oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan, kasih dan sayang-Mu, sekali lagi katakan kasih dan sayang-Mu, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami punya Bapa Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kami. Kami punya Tuhan yang gak pernah lepasin kami. Kami punya Tuhan yang tidak membiarkan kami sendiri berjalan dalam lembah kekelaman. Kami akan tenang ketika kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami. Yes.
Saat kami harus lewati lembah kekelaman, kami tidak pernah takut sebab Engkau beserta kami. Yes, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih. Kami nggak mau lepas. Kami nggak mau lepaskan Engkau ya Tuhan. Yes. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Siapa yang percaya malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia sudah hadir dan Dia ada di dalam kita. Tinggal kita percaya saja sama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Lewati lembah kelam, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati. Saya persilakan namanya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kali lagi katakan mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa Kau yang kekal, Kau yang mulia, hadir di Kau yang hadir memberkati kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Yang luka disembuhkan. Ku kan tenang One more thing, katakan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, hanya bersamamu. Ku kan tenang bersamamu, Hanya bersama Yesus ku kan tenang bersamamu. Engkau yang berfirman dalam tetap tinggal tenang, di situ terletak kekuatan kami. Dan biarkan malam ini Engkau yang meneduhkan setiap hati kami Tuhan. Setiap gelora, setiap gelombang ketakutan, kekhawatiran apapun di dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan kepada jiwa kami hari ini, tenanglah. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kebaikan-Mu selalu hadir di setiap keperluan kami. Karenanya kalau hari ini kami masih menyembah Engkau, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami. Kami yang tidak layak, kami yang tidak baik ini, biar Tuhan ubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh hadir dan boleh menyembah Engkau. Karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini kekal. Dan semua Engkau melihat, memperhitungkannya buat setiap hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amen. Sebelum duduk, mari toleh kiri kanan. Dan boleh beli tos, bilang apa kabar, Tuhan baik. Haleluya. Oke, silakan duduk. Selamat malam, shalom. Nah, malam ini saya ingin membagi sesuatu apa yang Tuhan beri buat saya khususnya, karena firman Tuhan selalu berbicara buat pribadi kita. Ya, firman tidak pernah berbicara untuk orang lain. Dan kalau saya dapat firman, saya bilang, wah ini firman bagus buat Pak Jeffrey. Bukan. Firman Tuhan selalu baik buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan membaca sedikit panjang kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagian ini nggak bisa dilepaskan. Satu dengan yang lain, ya perikop ini tidak bisa dilepaskan. Ya dari 1 Korintus pasal 13 sampai ayat yang ke-13. Sehingga kita mendapatkan pengertian yang utuh tentang apa yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Yang mau belajar katakan amin. Oke, saya baca 1 Korintus pasal 13. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan ini orang kaya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sampai di sini dulu. 3 hal penting ini kita harus sadari, bahwa yang ada pada kita semua karena kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dikatakan di sini, sekalipun kita bisa berkata-kata dalam bahasa manusia, bahasa malaikat, kalau kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun kita berkarunia bernubuat, mengetahui rahasia segala sesuatunya, pengetahuan kita, bahkan memiliki iman yang memindahkan gunung. Artinya ini orang imannya dahsyat banget ini. Pengetahuannya hebat banget, ini udah S8 kali ya. Gitu kira-kira ya. Dikatakan itu, tapi kita tidak mempunyai kasih, enggak ada gunanya. Yang ketiga dikatakan, sekalian kita membagi-bagi, kita orang kaya membagi-bagikan segala sesuatu kepada yang menyerahkan tubuh kita bahkan untuk dibakar, tapi jika kita mempunyai kasih sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi tidak berguna, ya dikatakan itu, ya sama dengan gong yang gemerincing, canang yang gemerincing, gong yang berkumandang, tidak berguna dan tidak berfaedah. Coba bayangkan pasal 1 sampai pasal 3 ini mencerminkan hari-hari ini kita mau berbicara, kita bukan orang hebat yang di panggung. Ngomong tentang nubuatan, waduh, dahsyatnya luar biasa. Karya nabinya luar biasa. Tetapi jika tidak punya satu yang namanya love, kasih itu, nothing. Kenapa? Ya, kita lanjut ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Ada 15 yang kita mesti belajar hari ini. 15 pulang jam berapa kita nih? Jam 2 pagi kita baru pulang. Enggak, saya mau cepat. Kasih itu sabar. 1. 2, kasih itu murah hati. 3, ia tidak cemburu. Berapa? 3, ia tidak memegahkan diri. Berapa? 4, ia tidak sombong. Berapa? 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berapa? Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 7, 8, ia tidak pernah pemarah. Ya, 8, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa? 9, ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Berapa? Tetapi ia bersuka cita karena apa? Kebenaran. Terus 7, ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Berapa? Ia percaya segala sesuatu. Berapa? Lupa sudah. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sampai di situ. Yang ke-8 dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuatan yang tadi itu, yang pasal 2 tadi itu, ayat 2 tadi, akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Jadi kalau di gereja yang bahasa rohnya kenceng-kenceng, nanti kalau yang sempurna datang berhenti, udah gak ada gunanya. Ya, pengetahuan ya akan lenyap. Nah, ini ayat yang ke-9 yang penting. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat yang ke-10 sebagai kunci yang hari ini kita mau belajar. Tetapi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Teruskan dulu ya. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan, katakan sama-sama, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di 12, ya, karena sekarang kita semua melihat dari cermin sesuatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Yang penting kita dikenal. Kita kenal Yesus itu biasa dan harus.
Tapi yang lebih wajib adalah kita dikenal Tuhan. Jadi orang hebat, bernubuat, memberikan tubuh kita dibakar, kita bersedekah begitu banyak, apalagi kita banyak hal, pasal 1, pasal 2, pasal 3 tadi, kita sama dengan gong yang gak merincing, canang yang ya berdering dan tidak ada gunanya, kita gak berfaedah, gak ada gunanya. Dikatakan di situ, tapi nanti kita akan mengendal dan kita akan dikenal Tuhan. Dikatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki dan menjadi orang Kristen yang memenuhi hukum kasih. Hukum yang terutama dan utama Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan seperti orang lain, jangan nyontok orang lain. Tapi ayat yang ke-10 menjadi kunci buat kita renungkan hari ini. Dia berkata, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi kuncinya untuk kita bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kasih, dan kita bisa memenuhi hukum Tuhan, kita itu harus apa? Sempurna. Arti kata sempurna dengan cepat saya mau bagi buat saudara, artinya adalah teleios. Dalam bahasa Ibrani namanya teleios. Sempurna itu teleios. Apa sih arti kata sempurna? Kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ bahwa 9 pengertian ayat teleios itu di ayat yang ke-9 dikatakan sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi arti kata teleios artinya kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Bukan pengetahuan sekedar mengerti dan memiliki titel MTH, ETH. Berteologi dengan baik, no. Tuhan mau kita itu belajar dari 15 hal tadi. Apa itu? Kita baca di atas sebelumnya. Ayat yang keempat dikatakan kita harus teleios, kita harus memiliki pengetahuan tentang kesabaran. Karena kasih itu sabar. Mari bilang kiri kanan, sabar saudaranya sadar. Kalau orang sabar itu dia sadar. Kalau dia mabok, dia pasti nggak sabar. Ya lihat kucing lewat aja ditendang, kucing ganggu gue gitu karena lagi mabok, dia nggak sadar. Jadi yang perlu kita belajar pengetahuan kita pertama sabar. Satu ini aja minta ampun. Nggak lulus. Siapa yang udah lulus dari sabar? Pak Pendeta kali, saya beritahu, saya belum lulus. Saya kalau naik mobil disiksak orang, apalagi dia jepit saya kasih tahu saudara, pasti saya jepit ulang. Kalau dia potong saya tanpa alasan, percayalah tanya istri saya. Sampai istri saya bilang begini, Pak, kamu kalau di panggung kayak pendeta, kayak malaikat keren banget, ngajar bagus banget. Kalau di belakang setir minta ampun. Orang lari 200, saya bisa 220 saudara. Saya nggak peduli. Ya, tapi dengaran baik, itu dulu. Sekarang masih sedikit-sedikit. Kayaknya kau udah bertobat, tapi masih sedikit-sedikit. Artinya apa? Mau belajar. Kapan sih kita sempurna? Kita nggak akan pernah sempurna. Sebab kalau yang sempurna datang baru kita sempurna. Tapi kalau kita mau punya pengertian, kita mau belajar, saya beritahu saudara, saat Anda belajar itulah Anda sedang menuju kepada kesempurnaan. Hanya orang yang tidak mau belajar, dia tidak pernah menuju kesempurnaan. Dan belajar itu bagian dari kesempurnaan. Belajar yang kedua namanya apa? Kasih itu sabar, kasih itu apa? Murah hati, ya, bukan harganya murah, bukan hatinya murah.
Murah hati, bahasa Palmerahnya barahan. You know barahan? Barahan tuh suka memberi, murah hati. Ya, enggak kata Pak Abraham, enggak pelitnya minta ditabok. Ada orang pelit tapi minta ditabok pelitnya katanya. Murah hati. Ya, lihat orang susah. Aduh nggak sabar. Ya, Betty selalu cerita punya II, terus baik banget. Kalau punya duit goceng, lihat orang susah semuanya habis dah, kasih semua. Punya 50.000, 50.000 kasih semua. Pokoknya kalau lihat orang susah semua dah. Itu punya apa? Kemurahan hati. Lalu dikatakan apa lagi? Tidak cemburu. Masih belajar tidak cemburu? Susah ya? Kadang-kadang cemburu itu boleh gak sih Pak? Boleh. Cemburu itu menandai bahwa kita menyayangi sesuatu. Yang keempat, ia tidak memegahkan diri. Yang tadi itu bernubuat. Ya, memberi persembahan. Terus dipamer di atas ditulis. Akyong. 5M, waduh, enggak seperti itu saudara. Tidak cemburu, memegahkan diri, tidak sombong. Nah ini bahaya, karena sombong itu ya bahasa sederhananya begini, rendah hati tapi ada di puncak gunung. Itu bahasa orang sombong. Merendah tapi apa? Ada di tempat yang tinggi. Saya sih enggak begitu orangnya, tapi ya jangan cepet-cepet jual sama saya, gue beli dah. Ya gitu kira-kira kayak gitu ya. Terus dikatakan apa? Tidak sombong, kemudian tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ya, arti kata teleos yang tadi katakan kita harus belajar. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi. Ya, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Mengatakan ayat 9 dikatakan tadi, ya teleios itu yang pertama, sebab kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Ini ya pengetahuan yang tadi saya bacakan, ya ada 3 pasal yang harus kita pelajari supaya kita ini memenuhi hukum kasih. Sebab kalau kita baca di ayat 1, 2, dan 3 tadi, itu repot. Sangatlah repot. Dan Paulus sampai menggambarkan kalaupun kita memberi sedekah bukan hanya harta kita, tapi tubuh kita dibakar. Kalau saya tambahkan dibakar, dihidupin lagi, dibakar lagi, dihidupin lagi, dibikin sangsang, dihidupin lagi, dibikin bapang, hidup lagi. Enggak pernah cukup. Belajar untuk mengasihi itu sulit saudara. Karena apa? Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tapi dikatakan situ, tetapi jika yang tidak sempurna kita ini, ya, maka kalau yang sempurna datang ini, maka kita akan menjadi sempurna. Karenanya mari kita teleos, mari kita belajar menjadi sempurna. Arti kata teleos yang kedua, dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Arti teleos yang kedua artinya dewasa. Menuju kepada kedewasaan. Waktu kita masih kecil, kata Paulus, kita berpikir seperti anak kecil, bersifat seperti anak kecil, berperilaku seperti anak kecil. Tetapi kalau kita mau sempurna, dan yang sempurna itu datang kepada kita, kalau kita dipenuhi dengan hukum yang tadi 15 tadi itu, kita dipenuhi dan kita sudah mulai belajar untuk lebih dewasa lagi, karena untuk bisa menerima kesempurnaan dari Tuhan, dibutuhkan sebuah kedewasaan, sama-sama kedewasaan. Kedewasaan ini penting. Seringkali kegaduhan, kericuhan, hal-hal di gereja, hal sepele saja. Pendeta salaman gak lihat muka aja, cemberut. Bilang sama temen, besok gak ke gereja lagi. Pendeta kok sombong banget. Padahal pendeta lagi mau garuk kaki. Kami juga kan kakinya gatel. Mau salaman tiba-tiba garuk kaki. Dibilang gak mau nyambut. Jadi masalah. Ya. Kalau cerita pendeta kan banyak masalahnya saudara. Kegemukan dibilangin gak menguasai diri, gak pernah puasa. Kekurusan dibilang pendeta gak diberkati.
Anaknya banyak, nggak jaga nafsu, nggak punya anak, kena kutuk. Serba salah jadi pendeta, saudara. Naik mobil jelek, dibilangin kreditnya gagal lunas, banyak persoalan. Saudara kenal pendeta, ya, saya mau beritahu, Anda akan tertarik kepada pendeta pertama dengan pengajaran. Pasti firman Tuhan. Nomor 2, kita mau kenal pendeta, mulai lihat rumah tangganya. Nomor 3, lihat pakai duitnya di gereja bener nggak dia. Nomor 4, kalau nomor 5, nomor 6, sampai motong rambutnya aja. Kalau nggak cocok sama kita marahin tuh pendeta. Pakai sepatunya aja, kalau sepatunya nggak trendy, kita kritik ini pendeta-pendeta ini nggak keren. Saya kadang-kadang pakai resmi, kadang-kadang nggak resmi supaya yang bagian barisan resmi berkata hari ini baru diresmi lah. Keren lah pakai jas. Wah kemarin pakai sepatu cat, keren banget kayak anak muda, lumayan. Jadi saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan saya berperilaku mau menjadi orang-orang yang mengerti bahwa setiap kita ini kalau kita ingin sempurna dan kita ingin menjadi sama seperti Kristus yang adalah kasih sendiri. Yang pertama teleios, kita belajar memenuhi akan 15 hukum tadi. Supaya kita menjadi orang yang dewasa. Karena yang 3 pasal tadi tentang nubuatan, tentang persembahan, tentang hidup kita gak ada gunanya, gak berfaedah. Tapi kalau kita belajar 15 tadi, kita sedang teleos. Kita sedang apa? Menuju kepada kesempurnaan. Sebab kalau yang sempurna datang kepada kita, maka kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Kapan menjadi sempurna? Waktu kita mau belajar. Sabar, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan. Kita belajar. Dan yang kedua, kita menjadi dewasa. Sekali lagi, kedewasaan ini sangat dibutuhkan. Apa sih definisinya dewasa? Dewasa artinya begini. Orang yang selalu mau belajar mengerti tentang diri sendiri, tentang Tuhan, dan tentang orang lain. Seringkali kita paling suka belajar tentang orang lain. Paling susah belajar tentang Tuhan. Dan yang lebih susah lagi, belajar tahu diri. Susah. Sudah dikasih Tuhan, hari menjadi dewasa. Pesan saya hari ini, engkau jadi orang-orang yang sempurna jika kasih itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, tidak ada sesuatu yang hebat, yang besar di hidup kita. Kalaupun punya iman memindahkan gunung, nubuatan kita hebat, semuanya akan berlalu. Sebab apa? Sebab yang paling besar dari ketiganya adalah kasih. Untuk bisa hidup dalam kasih dan kita sama seperti Kristus yang adalah dia kasih itu sendiri, kita harus teleios. Harus belajar pengetahuan tentang 15 hal tadi. Ya, tentang bagaimana kita menjadi dewasa, bukan karena kita tapi karena orang Tuhan, karena hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa banyak belajar. Yang ketiga yang secara tepat dikatakan, ayat yang ke-12 ini penting. Dan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya kenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kita dikenal dan kita mengenal karena apa? Karena kita sudah ada dalam kesempurnaan. Jadi yang ketiga arti kata teleios artinya kita atau ada di dalam Tuhan. Saya mau kasih pengertian tentang orang yang sungguh ada dalam Tuhan seperti Yohanes pasal 15. Jika engkau dalam aku dan firman, ya seperti pokok anggur yang benar. Ya. Orang Kristen bisa ditandai dengan sebuah gambaran seperti ini. Ya. Orang yang di dalam Tuhan dan yang tidak dalam Tuhan. Orang yang kepenuhan betul-betul dalam Tuhan dan memiliki kasih dan hidup dalam kebenaran. Saya mau gambarkan seperti ini. Maaf kalau saya pakai perumpamaan tentang binatang. Mungkin saya beri gambaran seperti burung. Burung akan bisa bicara dengan burung. Enggak mungkin manusia bicara sama burung.
Ada juga manusia berusaha menjadi burung. Teman satu namanya burung beo. Burung yang selalu mengikuti manusia dan manusia juga kadang-kadang mengikuti burung. Tapi yang benar burung bicara sama burung. Manusia bicara sama manusia. Nah kalau manusia roh kita sudah hidup, sudah bangkit, sudah memiliki pengetahuan yang baik dan kita mengenal tentang Tuhan, kita bisa bicara dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa bicara dengan kita. Dan saya juga percaya kita bisa bicara dengan Tuhan. Amin. Nah karenanya saya mau gambarkan begini. Orang yang kepenuhan dalam Kristus, yang Paulus katakan tadi di ayat 11 bahwa kita nanti hanya mengenal dia dengan samar-samar, tapi nanti kita akan bertemu dengan dia. Ketika kita teleios, kita ada di dalam dia, kita memiliki kasih dan kita tinggal di dalam yang sempurna itu, maka kita ini akan menjadi sama dengan Tuhan. Artinya bisa bicara seperti burung bicara dengan burung, manusia bicara dengan manusia. Nah gambarannya seperti ini. Anda pernah nonton kuda lumping? Pasti pernah nonton ya? Pernah kuda lumping. Kuda lumping selama si penabuh gendang itu belum memberikan mantra-mantra dan roh kuda lumping itu belum masuk ke orang yang menarikan kuda lumping atau pelakunya, dia masih makan gado-gado. Ada kue donat, dia masih makan kue donat. Tapi ketika roh kuda lumping udah masuk ke dalam hidupnya dia, tabuhannya sudah berubah dan menarinya sudah berubah, maka dia nggak doyan donat dan gado-gado lagi. Ada beling dia makan, ya kan? Ada paku dilalap, ada silet, jadi apa? Dessert jadi ya. Orang Kristen itu masih banyak yang saya lihat baru menari, belum menjadi. Bedakan yang menari dan menjadi. Kalau Anda dewasa, Anda teleios, Anda belajar 15 hal tadi, dan Anda nanti bertemu dengan Tuhan yang sehari ini samar-samar, yang kelak nanti kau akan melihat akan sama dengan Tuhan, dan engkau dikenal oleh Tuhan, engkau sudah menjadi. Bukan menari lagi. Saya berdoa, kita semua memiliki kasih yang sempurna, supaya kita teleios, supaya kita menjadi sama dengan Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab dengarkan baik, saya mau tutup. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Dikatakan di situ ayat Matius pasal 5 ayat ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu teleios. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, adalah teleios. Di mana ada kesempurnaan? Hanya di dalam kasih. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau dewasa, kalau kita mau kepenuhan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Sebab tadi bukan karena kita, semua karena anugerahnya. Doa saya malam hari ini sederhana. Engkau jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Engkau jangan pernah lalai untuk mengasihi Tuhan dan alam. Engkau harus teleios. Engkau harus cinta Yesus. Saya mau bilang begini, cinta Tuhan sampai mati. Cinta Tuhan bukan hanya sampai mati, tapi cinta mati dengan Tuhan dan tidak ada yang lain. Engkau tidak boleh mencintai yang lain, sebab hanya Dia yang sudah mencintaimu tanpa batas. Dia yang mencintaimu lebih dari segalanya. Sekalipun kami dulu belum mengenal Dia, 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati buat engkau. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk hidupmu dan untuk hidup kita. Saya doa kasih tidak pernah luntur di hidup kita. Sekalipun kita tidak memiliki apa-apa. Dan kita gak perlu show off dengan Tuhan. Hanya orang yang gak kenal siapa Tuhan. Dan hanya orang yang baru menari dan belum menjadi. Ditandai dengan perkara-perkara pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Tapi saya mau jelaskan kalau kita teleios, kita mau cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Thanks for
your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Yes, Lord. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. 2 hari lalu ketika saya menyiapkan akan bahan renungan pada malam ini. Jam 3 pagi saya terbangun. Saya merenung tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya orang yang suka sendiri. Dan saya suka ambil sahabat sendiri dengan Tuhan. Tapi jam 3 pagi itu saya bangun. Lagu ini terus berbicara. Di hati saya, di pikiran saya. Terus saya bilang sama Pak Wisnu, tolong minta Christine nyanyi lagu ini sebagai penutup. Biar hari ini hati kita lebih lagi cinta Tuhan dan bukan yang lain. Sebab semuanya akan berlalu. Hanya kasih kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah berlalu. Karena Dia sudah kadung mencintai kita lebih dari segalanya. Dan percayalah, di dalam kasih-Nya itu cukup buat kita. Yuk berdiri sama-sama. Katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, Yes, still Lord. your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus. Jesus, Simple song. I love Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love Saudara yang mau berlutut, saudara yang mau berdoa, saudara yang mau menyembah Tuhan, lakukan dengan iman hari ini. Dan katakan, Tuhan, aku mau teleos, aku mau sempurna seperti Bapa sempurna dalam kasih. Haleluya. Jesus, I love you. Oh, Jesus. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Bersama-sama naikkan pujian dari awal, katakan, Thanks for your stubborn love for me.
was grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Betty berdoa. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart, though every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih ya Tuhan. Biar kata-kata ini Tuhan keluar betul-betul karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you Jesus. Jesus, I love you. I love you so much. Hear the cry of my heart. Dan biarkan cinta ini terus bertumbuh ya Tuhan dalam hidup kami. Sampai kami menutup mata Tuhan. Kami tetap mencintai-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikannya ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Jesus, I love you. I love you Lord. I love you Jesus. I love you Lord. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. Biar kami merasakan cinta itu Tuhan bergelora dalam hati kami malam hari ini. Biar kami juga merasakan cinta-Mu yang besar itu ya Tuhan. Biar kami saling mencintai ya Tuhan antara Engkau dan aku ya Tuhan. I love you Jesus. Jesus, I love you. I love you Jesus. I love you. Jesus, I love you Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Terima kasih Jesus, I
kasih Tuhan. Kami mampu Tuhan mengampuni karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mampu melakukan apa saja dalam hidup kami Tuhan, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mampu melakukan semua firman yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Karena kasih kami kepadamu ya Tuhan, dan kasih-Mu yang besar itu buat kami. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah kasih itu ya Tuhan. Biar kasih itu malam hari ini bertumbuh, terus bertumbuh ya Tuhan. Dan tidak ada satupun kami yang menipu Engkau ya Tuhan, yang berkata I love you, tapi kami tidak sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, walaupun kecil ya Tuhan, biar cinta itu kami akan pupuk terus Tuhan. Dan kami akan mengasihi-Mu lagi, lebih lagi ya Tuhan. Dan kami akan berkata ya Tuhan, ya Tuhan, setiap apa yang Kau firmankan kepada kami, karena tanda kasih kami kepadamu ya Tuhan. I love you Jesus, I love you Lord, I love you, I love you, I love you. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar kata-kata kami Tuhan, biar semua pengakuan kami malam hari ini Engkau dengar Tuhan. Dan kami akan melakukan segenap apa yang Engkau perintahkan kepada kami, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini Tuhan. Tapi kami akan membawa kasih-Mu yang besar itu dalam hati kami, yang berkobar-kobar Tuhan, yang cinta itu Tuhan, yang tidak bisa terbendung oleh apapun ya Tuhan. Dan oleh karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan, kami mampu melakukan untuk kasih kepada sesama kami, untuk melakukan banyak hal dalam hidup kami, untuk firman yang Kau taruh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan kami akan berpisah pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami, membuat kami semakin mencintai-Mu Tuhan dan mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin.